Hai semua, selamat datang kembali. Buat kalian yang suka cerita horor, misteri, dan kejadian-kejadian aneh yang bikin merinding, jangan lupa like dan subscribe. Karena di channel ini kita bakal bahas banyak kisah yang bisa bikin kalian gak bisa tidur malam ini. Kalau kalian punya cerita horor sendiri, kirim aja ke email yang ada di deskripsi. Siapa tahu cerita kalian bisa kita angkat di video berikutnya. Sekarang, siap buat cerita horor kali ini? Karena cerita ini bakal bikin kalian berpikir dua kali sebelum cek galeri foto setelah lebaran. Lebaran itu momen yang selalu dinanti-nanti. Kumpul keluarga, makanan enak, nostalgia bareng, dan tentunya foto-foto. Siapa sih yang gak suka foto keluarga saat lebaran? Momen sekali setahun ini wajib diabadikan buat kenang-kenangan. Tapi, gimana kalau setelah lebaran saat kalian lihat-lihat foto di galeri? Ada seseorang di dalam foto yang seharusnya gak ada di sana, dan dia sedang tersenyum ke arah kamera. Ini cerita dari sebuah keluarga yang tinggal di sebuah rumah tua di pinggiran kota. Rumah itu bukan rumah baru. Sudah berdiri lebih dari 50 tahun dan diwariskan turun-temurun dari kakek buyut mereka. Meskipun usianya sudah tua, rumah itu masih kokoh dan nyaman untuk ditinggali. Dindingnya dari kayu jati yang sudah menghitam karena usia. Lantainya dari ubin klasik bercorak khas zaman dulu. Dan di ruang tamunya ada satu kursi rotan tua, kursi yang selalu dipakai oleh kakek mereka dulu sebelum beliau meninggal. Tahun ini, seperti biasa, keluarga besar berkumpul untuk merayakan lebaran di rumah tersebut. Suasana penuh kehangatan. Anak-anak kecil berlarian di halaman sambil main petasan. Para ibu sibuk di dapur menyiapkan ketupat dan opor ayam. Sementara para bapak duduk di teras, ngobrol santai sambil menyeruput teh manis. Makan bersama menjadi momen yang paling ditunggu. Meja makan penuh dengan makanan khas lebaran. Rendang, sambal goreng ati, semur daging, dan tentu saja kue-kue yang sudah disiapkan dari jauh-jauh hari. Suasana riuh dengan suara tawa dan obrolan. Mereka saling bertukar cerita, mengenang masa kecil, dan bercanda tentang siapa yang dulu paling sering kena marah waktu kecil. Setelah makan, seperti tradisi setiap tahun, mereka mengambil foto keluarga. Semua berkumpul di ruang tamu, duduk dan berdiri dalam formasi yang pas, agar semua wajah terlihat di kamera. Kamera diatur dengan mode timer, dan setelah hitungan mundur, klik. Foto pun diambil. Malam harinya, setelah semua acara selesai dan sebagian keluarga sudah pulang ke rumah masing-masing, Rina, salah satu anggota keluarga, mulai mengecek galeri ponselnya. Dia tersenyum sendiri melihat hasil foto-foto mereka hari itu. Ada foto ibu dan ayah duduk di kursi rotan kesayangan mereka, foto kakaknya yang iseng selfie dengan piring penuh opor di tangannya, foto anak-anak yang berpose konyol di halaman rumah sambil memegang petasan yang belum sempat dinyalakan. Tapi senyumnya perlahan menghilang saat matanya tertuju pada satu foto. Foto keluarga yang diambil di ruang tamu. Semuanya ada di sana, ayah, ibu, kakak, adik, om, tante. Mereka berdiri dan duduk dalam posisi yang sama, seperti saat foto diambil. Semua tampak biasa saja, kecuali satu hal yang gak masuk akal. Di tengah-tengah mereka, tepat di belakang ayahnya, ada seseorang yang tidak dikenalnya. Seorang pria duduk dengan tenang di antara keluarga mereka. Dia mengenakan baju putih kusam, sedikit kekuningan seperti kain yang sudah terlalu lama disimpan di lemari. Rambutnya sedikit berantakan, seperti seseorang yang baru saja bangun tidur atau sudah lama tidak merawat dirinya. Dan yang paling mengerikan, dia tersenyum lebar ke arah kamera. Senyumnya terlalu lebar, hampir tidak wajar. Seakan dia benar-benar menikmati momen itu. Seakan dia ikut merayakan lebaran bersama mereka. Jantung Rina langsung berdetak lebih kencang. Dia yakin 100% bahwa pria itu tidak ada di rumah mereka saat foto itu diambil. Lebih menyeramkan lagi, ketika dia memperbesar wajah pria itu di layar ponselnya, dia menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduknya semakin berdiri. Matanya kosong,
Bukan kosong seperti orang yang sedang bengong, tapi benar-benar kosong. Seperti lubang hitam yang dalam. Dengan tangan sedikit gemetar, Rina langsung menunjukkan foto itu ke ibu dan ayahnya. "Mama, ini siapa?" tanyanya dengan suara bergetar. Ibunya yang sedang membereskan meja makan langsung melihat layar ponselnya. Awalnya dia tidak menyadari keanehan di dalam foto itu, tapi setelah beberapa detik, dia mengerutkan dahi. "Ini siapa?" Ibunya bertanya dengan nada bingung. Rina menggeleng. Rina nggak tahu. Rina juga baru sadar kalau ada dia di foto. Ayahnya ikut melihat dan langsung terdiam. Lalu mereka memanggil anggota keluarga yang lain untuk melihat foto itu. Om, tante, kakak, bahkan adiknya yang masih kecil ikut mengerumuni ponsel Rina. Tidak ada satupun dari mereka yang mengenali pria di dalam foto itu. Tidak ada satupun yang ingat pernah melihatnya di rumah hari itu. Tidak ada satupun yang tahu dari mana dia berasal dan bagaimana dia bisa ada di foto mereka. Sejak saat itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di rumah mereka. Malam itu, setelah insiden foto menyeramkan, ibu sedang membereskan piring dan gelas kotor di dapur. Semua orang sudah masuk ke kamar masing-masing dan suasana rumah mulai sepi. Hanya suara gemericik air dari wastafel yang terdengar. Tiba-tiba, gubrak. Dari ruang tamu terdengar suara keras, seperti sesuatu yang jatuh atau bergeser dengan kasar. Ibu terdiam sejenak. Jantungnya berdegup lebih cepat. Dia mengeringkan tangannya dengan cepat dan berjalan pelan menuju ruang tamu. Saat dia mengintip ke dalam ruangan yang hanya diterangi oleh lampu kecil di sudut ruangan, dia melihat kursi kayu bergeser sendiri. Pelan, tapi pasti. Kursi itu adalah kursi rotan tua yang biasa dipakai almarhum kakeknya dulu. Kini, kursi itu bergeser perlahan ke belakang, seolah ada seseorang yang baru saja berdiri dari sana. Ibu langsung merinding dan buru-buru kembali ke kamar, berusaha tidak memikirkan apa yang baru saja dilihatnya. Tapi kejadian aneh tidak berhenti di situ. Ayah melihat sesuatu di lorong. Saat tengah malam, ayah terbangun karena merasa haus. Dia keluar kamar untuk mengambil air minum di dapur. Rumah sudah benar-benar sunyi. Semua lampu sudah dimatikan kecuali lampu kecil di ruang tengah. Saat dia melewati lorong menuju dapur, dia melihat sesuatu. Di ujung lorong yang gelap, ada bayangan hitam berdiri diam. Awalnya ayah mengira itu hanyalah ilusi mata atau bayangan dari benda lain. Tapi saat dia mencoba memperjelas pandangannya, bayangan itu bergerak. Perlahan menjauh, menghilang di ujung lorong. Ayah berdiri terpaku, keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Dia menelan ludah, mencoba berpikir rasional. Cuma bayangan gumamnya, berusaha meyakinkan diri. Tapi dalam hati, dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Lalu kejadian-kejadian aneh terus berlanjut. Rina mulai sering mendengar suara bisikan. Awalnya dia tidak terlalu memperhatikan. Setiap kali dia merasa ada suara berbisik di telinganya, dia selalu berpikir mungkin hanya imajinasinya sendiri. Sampai suatu malam, ketika dia sendirian di kamar. Dia sedang mengetik sesuatu di laptopnya ketika tiba-tiba, "Rina." Suara itu sangat pelan, hampir seperti angin. Tapi terdengar jelas. Tepat di belakangnya. Refleks, Rina menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Hanya lemari kayu tua dan dinding kamarnya. Jantungnya berdegup kencang. Dia menelan ludah, berusaha mengabaikannya. Tapi tak lama kemudian, "Rina, kamu lihat aku?" Kini suara itu lebih dekat. Rina langsung melompat dari kursinya, berlari keluar kamar, dan menuju kamar orang tuanya. Dia tidak berani tidur sendiri malam itu. Dan yang paling mengerikan, pagi harinya, Rina mencoba membuka galeri ponselnya lagi untuk melihat foto yang menyeramkan itu. Dia ingin memastikan sesuatu, tapi saat dia membuka foto itu, dia langsung terpaku. Napasnya tercekat. Tangan yang memegang ponsel mulai gemetar. Karena sosok pria itu sudah tidak ada di sana.
Foto itu kini hanya menunjukkan keluarganya seperti biasa tanpa pria berwajah asing yang kemarin terlihat duduk di belakang ayahnya. Seakan-akan dia hanya muncul sekali lalu, menghilang begitu saja. Atau, lebih menakutkan lagi, dia sudah tidak perlu bersembunyi di foto, karena kini dia mungkin ada di dalam rumah bersama mereka. Ternyata, cerita seperti ini bukan cuma terjadi sekali dua kali. Banyak orang mengalami hal yang sama, sosok misterius yang muncul di foto keluarga, terutama saat momen-momen spesial seperti Lebaran. Beberapa orang percaya kalau sosok itu adalah arwah penasaran yang ingin merasakan kehangatan keluarga. Tapi ada juga yang bilang, kalau sosok itu muncul di foto kalian, artinya dia ingin masuk ke dalam keluarga kalian dan tidak akan pergi begitu saja. Jadi, gimana menurut kalian? Kalian pernah ngalamin kejadian serupa? Atau mungkin kalian punya cerita horor yang lebih menyeramkan? Tulis di kolom komentar atau kirim ceritanya ke email di deskripsi. Jangan lupa like dan subscribe supaya nggak ketinggalan cerita horor dan misteri lainnya. Dan kalau kalian lihat-lihat galeri foto setelah Lebaran, hati-hati aja kalau ada wajah asing di sana. Karena bisa jadi dia masih ada di rumah kalian sekarang.